Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar di atas? Lalu apa sih yang membedakan semuanya? Jika ingin tahu, dengarkan penjelasan ibu baik-baik ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan benda tak hidup, makhluk hidup, dan makhluk tidak hidup. Antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup ada perbedaannya loh, karena mereka memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafas, dua bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, nutrisi, mengeluarkan zat sisa, dan adaptasi. Yuk kita bahas satu-satu. Bernafas. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses oksidasi bahan makanan di dalam tubuh. Dari respirasi dihasilkan energi. Sisa respirasi berupa karbon dioksida dan uap air. Alat respirasi manusia dan hewan darat pada umumnya adalah paru-paru, sedangkan hewan air bernafas dengan insang. Sedangkan alat pernafasan lainnya adalah trakea, kulit, permukaan tubuh, atau membran sel. Sedangkan tumbuhan memiliki alat pernapasan berupa stomata yang terletak pada daun dan lentisel yang terletak pada batang. Ciri yang kedua bergerak. Gerakan pada manusia dan hewan merupakan gerakan aktif karena dapat berpindah. Gerakan pada tumbuhan bersifat pasif, terbatas pada bagian tertentu dan tidak dapat berpindah. Selanjutnya, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Manusia dan hewan dilengkapi dengan indera. Indera adalah alat tubuh yang peka terhadap rangsangan. Indera terdiri dari mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki indera, tetapi peka terhadap rangsangan yang berupa cahaya, air, sentuhan, dan gravitasi. Ciri selanjutnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Berkembang adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan untuk menjadi dewasa. Selanjutnya, berkembang biak atau reproduksi. Untuk mempertahankan jenisnya, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Secara garis besar, makhluk hidup berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, secara seksual atau kawin, yang pada tumbuhan disebut dengan generatif. Aseksual atau tidak kawin, yang disebut juga dengan vegetatif. Ciri selanjutnya nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel yang rusak. Tumbuhan disebut makhluk hidup autotrof karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Manusia dan hewan disebut makhluk hidup heterotrof. Ingat ya, heterotrof karena manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan lainnya. Ciri selanjutnya mengeluarkan sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa tersebut dikeluarkan karena bersifat racun. Contohnya kotoran atau keringat. Proses pengeluaran zat sisa disebut ekskresi. Ciri selanjutnya adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Adaptasi ada 3. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang terakhir tingkah laku. Apa sih maksud dari ketiga itu? Adaptasi morfologi. Adaptasi ini adalah adaptasi yang meliputi bentuk tubuh. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contohnya, paruh dan kaki burung berbeda sesuai dengan makanannya. Adaptasi fisiologi. Adaptasi ini adalah penyesuaian pada fungsi alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Kadang-kadang, adaptasi ini tidak terlihat dengan jelas karena sebagian besar berupa penyesuaian enzim. Contohnya, kantung air unta untuk menyimpan air. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini adalah adaptasi berupa perubahan tingkah laku. Misalnya, ikan paus yang sesekali menyembul ke permukaan untuk mengambil udara, atau perubahan warna pada kulit bunglon. Gimana? Udah mengerti belum? Dari penjelasan ibu tadi, makhluk hidup tumbuhan dan hewan memiliki perbedaan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis, sehingga disebut makhluk hidup autotrof. Sedangkan hewan mendapatkan makanan dari makhluk lain yang disebut makhluk heterotrof. Perbedaan yang kedua, tumbuhan memiliki gerak yang pasif atau tidak dapat berpindah tempat, sedangkan hewan bergerak aktif yang dapat berpindah tempat.
Sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Rajin-rajin belajar dan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.